Cara membuat kotak centang di Excel. Nah, sebagai contoh di sini kita sudah ada pilihan beberapa bahasa. Jadi kita ingin menampilkan kotak centang atau checkbox untuk menceklis pilihan bahasa yang sudah dikuasai. Langkah pertama kita menuju ke tab menu developer. Teman-teman, secara default biasanya di Microsoft Excel ini menu developer itu belum ada. Jadi untuk menampilkan tab menu developer itu, kalau belum ada, teman-teman menuju ke tab menu file yang ada di sebelah kiri. Kita klik tab menu file, terus kita menuju ke option yang paling bawah, kita klik. Nah, nanti pada jendela Excel option, kita menuju ke customize ribbon. Kita klik di customize ribbon, nanti yang di sebelah kanan ini, main tab, teman-teman cari yang developer. Di sini udah muncul karena sudah terchecklist atau kecentang. Biasanya sih, pada awalnya dia belum terchecklist atau belum kecentang. Supaya menampilkan menu developer, kita langsung checklist atau centang aja pada bagian developer. Kalau udah tercentang, baru kita klik OK. Nanti kalau udah itu, baru dia akan muncul nih, tab menu developer. Nah, setelah udah muncul tab menu developer, kita menuju ke grup yang kontrol ini. Terus kita klik yang tombol insert. Kita klik tombol insert, nanti di sini ada dua pilihan, yang form control yang di atas dan yang di bawah active X control. Kita menuju pilihan yang di atas, yaitu form control, terus kita cari yang checkbox, ya, yang checkbox form control, kita klik. Setelah kita klik, terus kita arahin nih, kotak centangnya mau kita taruh di mana. Misalnya di sini kita ingin taruh di sel D2, ya, yang berada di sebelah kiri Indonesia. Kita aktifkan ya di sel D2, kemudian kita drag and drop, kita tahan, kita seret. Nah, nanti dia akan muncul nih checkbox-nya atau kotak centangnya. Biasanya di sini ada tulisan checkbox. Cara untuk menghilangkan tulisan checkbox atau kita mau ganti ya, kita klik kanan aja di sel tersebut, kemudian kita pilih yang edit text. Nah, nanti teman-teman bisa nih ganti tulisan checkbox-nya. Atau misalnya kalau kita nggak butuh, kita tinggal hilangin aja. Nah, kalau udah, baru kita bisa klik di sembarang sel yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Ini agak tricky teman-teman kalau kita mau mengedit lagi checkbox ini. Sebagai contoh misalnya ingin kita copy ke sel yang lain. Atau mungkin posisinya ini masih kurang pas, kurang ke kiri atau kurang ke kanan. Biasanya kalau kita arahin seperti biasa, dia akan berubah nih mouse kita menjadi tanda yang seperti tangan ini. Dia akan mencentang atau menghilangkan centang ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa kembali mengedit kotak centang ini yang udah kita letakkan di dalam sel? Caranya ada beberapa. Cara yang pertama, kita bisa gunain tombol tanda panah yang berada di keyboard kita. Maka dia bisa mengaktifkan sel yang terdapat checkbox. Atau bisa juga kita tekan tombol kontrol, sambil menekan tombol kontrol, kita arahkan mouse kita ke sel yang mau kita aktifin, baru kita klik. Nanti dia akan muncul nih, kayak tanda kotak, terus ada buletan 6 itu, berarti bisa kita edit-edit lagi. Misalnya mau diseret, atau misalnya mau kita pindahkan posisinya. Nah, kalau untuk pindahkan itu, tunggu sampai kursor kita ini berubah menjadi tanda panah 4 arah gitu. Kalau muncul tanda panah 4 arah, berarti dia bisa untuk memindahkan posisinya. Misalnya kita klik mouse kita tahan. Nah, mau pindahin di mana misalnya? Agak ke tengah misalnya, sebagai contoh nih, ke tengah. Habis itu udah. Itu misalnya kita mau kecilin lagi gini. Itu. Nanti kita klik sembarang lagi. Bagaimana kalau misalnya kita ingin copy kotak centang yang sudah kita bikin ke bawah dan ke samping? Caranya bisa menggunakan tombol keyboard, kita aktifkan di sel yang terdapat kotak centangnya. Kemudian kalau mau ke bawah, kita bisa tekan tombol shift, terus tanda panah ke bawah. Habis itu misalnya kita mau copy sampai yang kata Jepang ini, langsung kita tekan Ctrl D. Maka dia otomatis akan mengcopy ke bawah. Terus kalau ke samping, caranya kita masih menggunakan tombol keyboard ya, yaitu tanda panah. Kita aktifin lagi di sel D2. Kemudian kita Ctrl C atau kita copy, terus kita mau copy ke sel F2. Ya, yang di sebelah kata Perancis, kita langsung Ctrl V aja. Nanti dia akan mengcopy kotak centangnya atau checkboxnya. Terus kalau mau kita copy lagi sampai ke bawah, sampai ke kata lainnya, kita aktifkan lagi selnya, masih menggunakan tombol keyboard yang tanda panah itu, kita tekan tombol shift,
terus kita tekan tanda panah ke bawah dari keyboard. Nah, kalau udah, baru kita tekan tombol Ctrl D. Maka dia akan mengcopy juga. Nah, terus kalau kita mau mencentang atau menghilangkan centangnya, udah tinggal kita klik aja. Matiin aja yang bahasa lainnya, misalnya Arab, Korea, Jepang, Perancis, Spanyol, Belanda. Lainnya itu kita matiin aja gitu. Jadi, seperti itu teman-teman cara membuat kotak centang di Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.